Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Nama saya Radifai Kagifari dengan kode NPM 22350351678. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial dan budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori tentang sebab perubahannya, faktor materialistik dan perspektif materialistik teknologi, faktor idealistik, perspektif idealistik, ideologi dan nilai-nilai. Berikutnya, perspektif materialistik. Perspektif materialistik adalah pendekatan filosofis yang menekankan peran material atau fisik dalam menjelaskan fenomena dunia. Ini sering dikontraskan dengan perspektif idealistik yang lebih menekankan pada ide-ide atau kesadaran. Dalam konteks materialistik, perspektif materialistik digunakan untuk menganalisa struktur ekonomi dan kondisi material sebagai faktor utama yang membentuk masyarakat dalam sejarah. Dalam perspektif materialistik, yaitu ada tokoh Karl Marx. Dia menjelaskan tentang kekuatan teknologi produksi menciptakan hubungan sosial. Produksi tertentu menuju perubahan hubungan dan kelas ekonomi. Misalnya feodalisme, kapitalisme industri di Eropa Barat. Nah, berikutnya ada namanya William Cockburn. Nah, dalam William Cockburn ini dia menjelaskan tentang budaya material atau teknologi berubah lebih cepat dibanding aspek non-material dalam budaya. Terjadi cultural lag. Dan berikutnya yaitu argumen umum. Teknologi baru menghasilkan perubahan dalam interaksi sosial, organisasi sosial, dan akhirnya berubah nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan norma-norma. Nah, dalam perspektif materialistik ini, teknologi menciptakan perubahan melalui 3 cara. Yang pertama, inovasi teknologi meningkatkan alternatif-alternatif yang tersedia dalam masyarakat. Nah, yang kedua, merubah pola interaksi organisasi. Nah, yang ketiga, inovasi teknologi menciptakan masalah baru. Berikutnya yaitu perspektif idealistik. Perspektif idealistik adalah pendekatan filosofis yang menekankan peran ide, kesadaran, atau spiritualitas dalam menjelaskan fenomena dunia. Ini berbeda dengan perspektif materialistik yang lebih fokus pada faktor fisik atau materi. Dalam pandangan idealistik, ide atau konsep dianggap sebagai kekuatan utama yang membentuk realitas dan pengalaman manusia. Nah, dalam perspektif idealistik ini, ide atau pengetahuan dan kepercayaan, nilai-nilai atau apa yang diinginkan atau tidak diinginkan, dan ideologi. Ideologi ini atau kombinasi kepercayaan dan nilai-nilai yang legitimasi tindakan manusia. Ada demokrasi, kapitalisme, sosialisme, dan lain-lain. Nah, dalam perspektif idealistik ini ada tokoh Max Weber, yaitu dia menjelaskan tentang nilai-nilai tertentu di barat mendorong pembangunan menuju kapitalisme atau mendorong terakumulasi modal, reinvestasi rasional, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif idealistik, yaitu ide menyebabkan perubahan dalam 3 cara. Nah, yang pertama, ide menciptakan arah perubahan yang diinginkan. Yang kedua, ideologi menjadi basis terbentuknya solidaritas sosial. Nah, yang ketiga, ide-ide memberikan penekanan kontradiksi dan masalah atau kesenjangan ideal dan aktual yang mendorong perubahan. Ada berikutnya yaitu pola-pola perubahan. Nah, pola-pola perubahan ini dibagi menjadi 4, yaitu model linier, model siklikal, yang berikutnya model dialektis, dan model pusat pinggiran. Berikutnya model linier.
Model linier adalah suatu pendekatan matematis yang mengasumsikan hubungan linier antara variabel input ataupun output. Dalam konteks model linier lebih sering digunakan untuk permodelan regresi atau klarifikasi. Dan berikutnya, antara waktu bersifat kumulatif tak berulang, umumnya permanen, tahap diakronik, yaitu 2 tahap, atau tahap satu proses dengan tahap antara Redfield atau masyarakat vlog ke urban, Durkheim solidaritas mekanik ke organik, atau Theinonis Gemeinschaft menuju Gesellschaft. Nah, yang kedua, perubahan linear makro dengan tahapan atau Lenski dari masyarakat berubur menuju meramu, menuju pastoral, oliktural, menuju pertanian, dan yang terakhir menuju industri. Nah, dalam model linear ini ada namanya kerangka model linear. Nah, dalam kerangka model linear ini dari yang tradisional menuju prakondisi lepas landas, menuju tinggal landas, menuju kematangan pertumbuhan, menuju konsumsi massa tinggi. Nah, berikutnya yaitu model siklikal. Nah, model siklikal ini yaitu antar waktu melalui unit struktur. Perubahan mengarah pada suatu hal yang jangka panjang. Masyarakat berkembang, laksana roda berputar, kadang-kala ke atas, kadang-kala ke bawah. Yaitu tokohnya tokoh Spengler, Toibe. Jadi menjelaskan masyarakat dipandang serupa sistem organik. Nah, dalam model linear ini ada kerangkanya juga, namanya kerangka model siklikal. Jadi yang kita mati, menjadi lahir, jadi masa muda, menjadi dewasa, menjadi tua, dan mati lagi. Begitu berputar seperti roda. Nah, yang berikutnya yaitu model dialektis. Dalam model dialektis, perubahan dalam jangka panjang bersifat kumulatif dan berkembang. Model ini tidak saja melibatkan konflik antara prinsip-prinsip dan tren yang berlawanan, tapi juga pertentangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan kepentingan yang berlawan. Tokoh awalnya itu Karl Marx. Berikutnya yaitu model pusat pinggiran. Nah, mendeskripsikan bagaimana perubahan menyebar dari satu masyarakat pada masyarakat lain, atau dari satu daerah ke daerah yang sama. Nah, difusi perubahannya yaitu suatu proses diseminasi pelatihan dan penyediaan SDM dan insentif yang dikelola dari pusat. Berikutnya yaitu teori modernisasi. Pendekatannya yaitu teori evolusi dan fungsionalisme. Nah, teori evolusi itu ya apa sih? Teori evolusi itu yaitu mampu menjelaskan masa peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern negara-negara Eropa Barat, dan juga menjelaskan arah-arah yang perlu ditempuh negara Barat. Menjelaskan arah-arah yang perlu ditempuh negara dunia ketiga dalam proses modernisasinya. Yang kedua yaitu teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme yaitu modernisasi proses sistematik, transformasi, dan imanen. Nah, berikutnya yaitu teori dependensi. Nah, pendekatannya itu kegagalan program pembangunan di Amerika Latin. Tesis Andre Gunfeld, konsep keterbelakangan dan model eksploitasi satelit metropolis. Penyebab keterbelakangan adalah faktor luar dan feodalisme dan tradisional, tapi dominasi asing dan kolonialisme. Nah, model satelitnya, kota-kota di dunia ketiga menjadi satelit dari metropolis barat yang berlaku pada hubungan internasional, regional, dan lokal. Hubungan ini untuk mengambil surplus ekonomi dari pedesaan ke kota sampai ke kota-kota barat.
Nah, yang terakhir yaitu kita masuk dalam namanya teori sistem dunia. Menurut teori yang dirumuskan oleh Immanuel Wallerstein, perekonomian kapitalis dunia kini tersusun atas 3 jenjang. Nah, yang pertama negara-negara inti. Negara-negara inti itu mencakup Eropa Barat, Amerika Serikat. Dan masuk berikutnya yaitu negara semi-periferi. Nah, semi-periferi itu yaitu Eropa Selatan, Eropa Timur. Nah, berikutnya yaitu negara yang terakhir negara-negara periferi. Beda dengan negara-negara semi-peri, negara-negara periferi itu yang isinya adalah menurut saya negara-negara yang kurang maju, yaitu sebagian Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ya, berikut penjelasan dari materi perubahan sosial. Mohon maaf kalau ada salah kata, karena menurut saya manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.